Saya dari titik nol Soekarno, pagi ini, kami berada di halaman, dalam pojok, di pojok Kerapak, Kediri. Eee, Rumah ini dulu dibangun oleh Eyang Panji, eee, pada tahun 1850-an. Eyang Panji adalah ayah dari Raden Mas, Sumosewoyo alias Mbah Umo alias Den Mas Mendung, yang kita kenal sebagai ayah angkat Bung Karno, kemudian orang yang mengobati Soekarno ketika kecil sakit-sakitan, dan juga dikenal sebagai aktivis SI pada tahun 1920-an. Waktu itu posisinya adalah wakil ketua SI cabang Kediri tahun 22, itu masih tercatat namanya di dalam organisasi itu. Kemudian eh, Simo Suwoyo itu punya adik bungsu bernama Sayyid Sumodiharjo yang dikenal sebagai guru pada masa itu, dan kemudian pada masa Perang Kemerdekaan ketika istana di Jogja berposisi sebagai kepala rumah tangga istana. Nah, eh, Sayyid Sumosewoyo itu punya anak namanya Raden Mas Suharyono, kemudian punya anak, salah satunya adalah Mas Kus Wartono. Nah, di rumah ini ada sejarah Bung Karno. Misalnya tercatat dalam cerita keluarga bagaimana Bung Karno ketika proses mengganti nama di sini. Ketika masih usia di bawah 5 tahun, proses mengganti nama di sini dari Kusno menjadi Soekarno. Itu atas rekomendasi dari orang yang kemudian menjadi ayah angkatnya, yaitu Raden Mas Sumosewoyo atau Mbah Mendung atau Mbah Umo. Nah, di rumah inilah proses pergantian nama itu dilakukan. Waktu itu disaksikan oleh yang mendirikan rumah ini, yaitu Yang Panji, kemudian juga oleh eh, apa namanya, Mbah Mbah Umo atau Raden Mas Simo Suwoyo. Banyak sekali jejak riwayat Soekarno masa kecil di sini hingga masa dewasanya sebelum kemerdekaan dan bahkan setelah kemerdekaan. Nah, Mas Kus mungkin bisa menceritakan ya cerita-cerita tentang Soekarno itu. Mungkin bisa diceritakan peristiwa apa yang terjadi, kemudian titik lokasinya itu di mana? Monggo Mas Gus. Ya, jadi menurut cerita keluarga, Bung Karno waktu lahir itu sakit-sakitan dan bahkan mati suri. Kemudian dibawalah ke seseorang yang bernama Denmas Mendung. Beliau Denmas Mendung itu berdomisili tinggal tidak menetap ya, tinggal tidak menetap di Kedung Pring, Kabu, Ploso, Jombang. Jombang, di Kedung Pring, Jombang. Akhirnya setelah Soekarno mati suri itu sembuh, bisa hidup kembali, dan dipeseni bahwa anakmu lek pengen urip sak teruse aja mbok jenengne Kusno, jenengno Soekarno. Akhirnya Bung Karno kecil dibawalah ke dalam pojok ini untuk diganti namanya dari Kusno menjadi Soekarno. Ya. Yang bersaksi pada masa itu siapa saja Mas Gus? Proses pergantian nama itu. Tentunya Pak Kenny, Ya, Bu Ida, dan yang menggantikan Denmas Mendung. ya, ya, ya. Disaksikan oleh Raden Mas Panji Soemoatmojo dan kerabat-kerabat di sini, kerabat besar di sini semuanya menyaksikan. Tadi Mas Gus menyebut nama Pak Sukeni ya. Ya, Apa hubungan Pak Sukeni dengan keluarga yang Panji di dalam pojok ini? jadi kami dengan Pak Kenny itu masih famili ya, Ya. karena dari Yang Harjonya, dari Yang Harjo di Kromo. Jadi istri dari
Yang Panji itu masih familinya Yang Harjo yang di Tulungagung. Iya. Yang Harjo itu adalah ayah dari Pak Sukeni Sosrogiharjo. Oh, gitu. Mungkin ada cerita lain Mas Kus yang bisa diceritakan setelah itu. Ya. Mungkin ketika masa sekolah konon apa ketika HBS di Surabaya Soekarno kan suka ke sini gitu. Ya. Jadi Bung Karno kecil setelah diganti nama oleh Denmas Mendung itu yang Panji ada di sebelahnya, setelah diselamati diganti nama dan syaratnya harus diminta untuk menjadi anak angkat. Maka Bung Karno dijadikan anak angkatnya Denmas Mendung. Kemudian setelah prosesi itu dilakukan di rumah ini, Raden Mas Panji Sumatmojo itu dari ayahnya Yang Umo dawuh, ada Pak Keni, ada Bu Ida, semuanya titenono bocah iki besok bakal jadi kembangin jagat. Ingat-ingatlah anak ini besok akan menjadi bunganya dunia. Ya. Mendengar kata-kata dawuhnya Yang Panji itu, Pak Keni menangis. Ya menangis, dan Raden Mas Panji tidak menjelaskan maksud daripada dawuhnya itu. Kemudian Bung Karno masih sering kesini, lama tinggal di sini sampai juga masih bolak-balik Ploso Kediri, Ploso Pojok ini berkali-kali. Ya. Ketika di sini biasanya Bung Karno itu bermain ini kan luas ini. Bermain dengan orang-orang kampung ya. Dengan orang-orang kampung, dengan kerabat-kerabat sini banyak bermain. Suatu ketika namanya anak kecil bermain. Lokasinya di mana Mas? Mungkin bisa di situ. Monggo kita ke sana. Jadi ini dulu kan luas ya. Ini pohon-pohon ini baru. Di sini. Jadi Bung Karno kecil, namanya anak kecil ya, suka lari-lari apa, deretan dan sebagainya, jatuh, kena pisau, terluka sini. Makanya Bung Karno itu topinya miring, karena di sini luka sebelah kiri. Untuk nutupi luka. Untuk nutupi lukanya itu. Dan seringkali kalau malam itu kadang-kala dari ruang depan ini ke belakang itu kan ada kaca di belakang. Itu malam-malam masuk ke dalam, ketemu family lapono gitu. Ya diem aja lihat lukanya udah sembuh apa belum. Baik lagi. Memeriksa luka ya. Iya, memeriksa lukanya itu udah apa belum. Kita lihat langsung kan. Terus saya dengar juga sering latihan pidato di sini. Di mana itu? Ya. Jadi ketika Bung Karno muda, ini kan sering belajar pidato. Waktu itu gurunya kan Pak Cipto ya. Pertamanya kan Pak Cipto. Di sini Mas. Di mana? Ini. Jadi di sini dulu ada pohon beringin besar. Besar Mas. Lah, pohon beringin besar itu bentuknya 4 begini, di bawah ini lubang. Ada 4 cabangnya gitu ya? Ada akarnya, ada 4. Asik kalau di bawah. Beliau belajar pidato di sini. Wis gayanya retorika ala Cipto, ala Cokroaminoto. Tapi ditegur sama Mbah Umo, "No, kowe lek pidato ngono gak iso. Gak ono dayane, gak ono kekuatan." Ngene tak tani, "Mangapa?" Ya, mangap di asmai sama Yang Umo itu. Tapi syaratnya siji. Syaratnya kowe gak oleh guyu ngakak. Kamu kalau udah tak kasih ini, pidatomu akan memiliki daya besar, tapi satu syarat, kamu tidak boleh tertawa terbahak-bahak. Seperti itu. Itu di sini. Tempatnya di sini. Ini udah mulai belajar pidato. Nanti di dalam ada foto pohonnya. Ya. Kemudian juga saya pernah mendengar riwayat terkait dengan masa-masa awal Soekarno mulai merintis benih pemikirannya tentang Pancasila. Itu katanya juga berlatar di dalam pojok ini. Bisa ditunjukkan nggak tempat Soekarno suka duduk-duduk merenungkan gagasannya tentang Pancasila?
ada di belakang. Tapi mungkin sebelum itu kita lihat mereka dengan tokoh-tokoh yang lain. Oh, boleh, boleh. Monggo, Dari sini monggo. dulu ya. Monggo, monggo. Dapur sana itu. Ini dengan tokoh-tokoh itu ketika masih muda atau sudah? Mudah, Masih sudah muda ya? mulai dipergerakan. Oh, oke. Sudah mulai pergerakan ini. Di ruangan ini, Mas. Jadi di ruangan ini, di tempat ini, Bung Karno itu sering ketemu dengan Dr. Cipto, Cokroaminoto, Sosrokartono itu ya di tempat ini. Nah, di sela-sela itu aktivitas Bung Karno di sini biasanya ngelukis. Dia ngelukis wayang itu. Ini lukisannya Bung Karno. Ini lukisan wayang. Dulu ada dua. Ada lukisan ini, lukisan wayang ini ada dua. Yang satu ya kita nggak kita urus ya karena dianggap ya nggak penting pada waktu itu. Kemudian ada lukisan lagi yang di persimpangan jalan itu. Iya, iya. Yang di persimpangan jalan, terus wayang dua. Ini yang ada di sini. Yang di persimpangan jalan itu gimana lukisannya? Lukisannya itu kayak ada pegunungan, ada jalan masuk, terus ada petunjuk arah gitu. Iya, iya, iya. Ini ada dua, jadi entah ke sana atau kemana. Enggak, Gitu. maksudnya nasibnya lukisan itu bagaimana sekarang? Nggak ada. Oh, hilang atau? Ya, pada waktu itu ya saya buat main-main untuk geretan itu pada waktu itu. Oh, Kan kita dianggap tidak punya nilai masa itu ya? masa itu dianggap nggak punya nilai. Nah, ketika Bung Karno mengumpulkan teman-temannya di sini itu, mereka malu rumah ini kan belum ada pintunya. Maka Bung Karno membuatkan pintu ini, dikasih pintu ini sama Bung Karno. Ini ketika Bung Karno sudah di Bandung ini, sudah menjelang di Bandung. Oh, jadi masa di Bandung ya, dia menambah pintu ini ya? Menjelang di Bandung. Menjelang, oh berarti masih di Ya, Surabaya masih di ya? Surabaya. Mulai Masa ada pergerakan. HBS ya berarti ya? Ya, masa HBS. Nah, tadi kalau yang saya ceritakan ini, waktu kecil, Titenono besok gue bakal jadi kembali jagat itu di sini. Bisa ditunjukkan nggak Mas, tempat, kan biasanya kalau Dulu. ritual ganti nama itu kan Oh, di di kamar. belakang. Bisa ditunjukkan nggak itu? Di belakang ini tuh lihat ya. Di belakang, kursinya di belakang. Iya. Hah? Terus dibawa ke sana. Iya. Jadi kan kamarnya BK di sini, Mas. Kamarnya Iya. Bung Kusno kecil kan di sini. Iya. Ini tempat bayinya BK dulu. Waktu proses ganti nama juga di sini ya? Iya. Di sini ya? Kamarnya Bu Ida, Iya. Pak Kenny, dan Bung Karno di sini. Oh. Ditempatkan iya. di ruangan ini. Di sinilah. Ini fotonya Raden Mas Somosewoyo. yang merekomendasikan ganti nama Iya. itu ya? Atau namanya Den Mas Mendung. Di sini. Nah, setelah diganti nama, yang Panji kan pinaraknya di belakang sana, Mas. Maka diaturkan kan, ini sudah diganti si bayi ini. Iya. Terus beliau dawuh di kursi yang tadi ini. Di depan tadi ya? Ya, kursi ini, Mas. Tapi bayi di kamar ya? Tinggal di kamar apa di bawah? Di bopong? Iya, diatur ke anak kan yang Oh, Mersani. gitu. Bahwa Kusno sudah diganti menjadi Soekarno. Kemudian yang Panji dawuh lek Titenono bocah iki besok bakal jadi kembangnya jagat. Ya, ya. Pak Kenny menangis, yang Panji tidak. Raden Mas Panji Sumo Hatmojo tidak menjelaskan maknanya. Oke. Ini hubungannya tadi dijelaskan foto-foto ini yang Pak Kenny. Ini. Ya, Ini yang jaga tadi. Ini yang Harjo Dikromo Putri ini. Itu yang dari Tulungagung ya. ya. Artinya itu masih kerabatnya Pak Ya Sukeni. ini kan punya saudara kerabat ini. Ya, ya. Ini Mas Ajeng Secowati, buyut saya. Ini pernikahannya Bung Karno sama Mela Utari. Ini.
Jadi pernikahan pertama dengan anaknya Pak Cokro. Anaknya Pak Cokro. Ya, ya. Ini Bung Karno, ini Bu Melok Utari. Ini Mas Ajeng Sukawati punya anak. Ini Di sini ada Sumo Siwoyo, Mas? Nggak ada. Nggak ada ya? Semua Siwoyo nggak ada ini. Nggak ada. Ini berarti tahun-tahun sebelum tahun 1920 ya? Ya, Masih sekolah di ABS ya? masih di Surabaya. Ini lokasinya di sini ya? Lokasi ini di Tulungagung. Itu Tulungagung, di keluarga Pak Kenny Dari ya? yang Harjo di Bromo sana. Gitu loh. Kemudian di sini Bung Karno ketika kuliah di Bandung Ya. sama Bu Inggit. Tadi ceritanya kan Bung Karno kan sudah nikah sama putranya Pak Cokro. Ya, Mbak Melok Utari itu ya? Ya, Melok Utari. Kemudian ya nikah sama si Inggit. Itu kan terjadi proses yang tidak mudah. Akhirnya setelah prosesnya itu bisa klik, kalau di keluarga mungkin ya Pak Kenny dari sendiri. keluarga Pak Kenny Pak sendiri Kenny ya? sendiri. Ya, ya. Tapi ketika dengan Bu Inggit, Bung ayah Karno angkatnya. didampingi lah katakanlah gitu ya oleh Mbah Umo atau Raden Mas Sumo Siwoyo atau Raden Mas Mendung gitu ya? Ya. Ya. Jadi Bung Karno ketika kuliah di Bandung sering ke sini. Karena apa? Karena dia punya PR tugas ya, tugas kuliah membuat jembatan. Karena dia kan insinyur, Ya. insinyur pengairan dan jembatan itu. Tinggalnya di kamar ini. Artinya nggarap skripsinya di sini gitu ya? Nah, jembatannya itu di Kedak, di Kediri. Oh, jadi ada modelnya jembatan itu. Jadi apa yang dikonsepkan itu diwujudkan real. Ya. Nah, jembatan Kedak itu pada akhirnya menjadi rute Jenderal Sudirman sampai menuju ke kandangan yang merupakan istana tersembunyi. Ya. Jadi sudah dipersiapkan sebelum 1925. Nah, ketika Bung Karno ditangkap dan dibuang di ND, Bu Inggit banyak di sini. Mulai belajar jamu, belajar apa di sini. Dan keluarga kami juga mengantar BK dengan kapal Vendik atau apa itu ke ND. ND. Kemudian selanjutnya Bung Karno tidak cukup sampai di situ, masih sering ke sini sampai Indonesia merdeka. Iya. Ada kunjungan-kunjungan yang sifatnya pribadi maupun kenegaraan ya. Cuman pada waktu itu kan kondisi Republik Indonesia kan masih belum baik-baik ya, masih belum aman. Seperti itu. Kemudian yang perlu kita lihat, masa ke sini sebagai presiden sudah tidak di sini, tapi di kamar belakang. Oh, di kamar belakang. Jadi kita ke sana. Ada foto-fotonya ya Mas ya ketika Apa? ke sini ya? Tahun Belum, nggak ada. nggak ada ya? Nah ini kaca yang kalau Bung Karno luka itu. Oh, sini ya. Nah, jadi kalau luka dari depan sana, di kamarnya kan di sana, di kamar yang depan tadi, dia lari ke sini dari kamar, dia lapono gitu, kan lukanya udah sembuh Pak belum di. Dan ini kamar presiden resmi. Oh, jadi ketika sudah menjadi presiden, punya kamar di sini. Punya kamar di sini ketika sudah menjadi presiden. Kamarnya di sini. Jadi waktu itu kalau nggak salah Mas Guntur sudah lahir kok. Artinya yang sempat di sini itu Utari belum pernah ya? Nggak pernah, hanya Bu Fatma saja. Inggit sama Fatma ya? Fatma. Inggit dan Fatma yang pernah ke sini. Di luar itu tidak pernah. Di luar nggak pernah. Artinya bagi keluarga ini yang dikenal sebagai istri itu yang pernah ke sini itu Bu Inggit dan Bu Fatma. Jadi kalau ke sini biasanya Bung Karno itu kan temannya banyak di sini. Temannya banyak. Kadang-kala kalau ke sini ya manggili teman-temannya yang lama-lama itu. Terus
Kungfu. mancing, Ya, ya, ya. waktu masih kecil kan mancing, Iya, iya. mandi di sungai, terus naik kerbau, Iya, kan iya. kita punya kerbau Budo ya, Iya, iya, kebunnya iya. kerbaunya yang itu namanya kerbau Budo itu besar, Iya. itu galak banget. Nah, Bung Karno itu yang suka menjinakkan kerbau. Di belakang sana nanti bermain Iya, iya, sungainya. iya. Termasuk di situ ada pohon kepo ya, Ya, yang tempat Soekarno berteduh sambil merenungkan benih gagasan Pancasila gitu. ya, ya di sana. Bisa diantar ke sana? Nanti kita ke sana. Ya. Jadi selain itu kalau di sini kadang-kala selain lari-lari di depan waktu kecil kan sama ibunya itu di dapur, jadi main-main di dapur sama saudara-saudara yang lain di dapur belakang. Kita ke dapur? Boleh? Boleh. Ya. Ke dapur. Oh, kita ke dapur. Ini sepilutnya Mas ya? Ya, Sepilut pilotnya. ini, bangunan Ya, penghubungnya antara rumah dan dapur. ya. Berantakan tapi modelnya nggak seperti ini dulu. Ya, ya. Jadi di sini dapur kan luas ya. Tapi lokasinya di sini Di dapur sini. waktu itu ya. Ini udah berantakan kayak jadi gudang. Jadi di sini kadang-kala memasak sama yang putri itu Bu Ida campur Ya, semuanya ya, di ya. sini, Bung Karno juga di sini. Kan biasa kan orang-orang kan asik terus anaknya kan luas. Ya, ya, ya. Sekarang aja berantakan. Oke, kita ke Oke, belakang. belakang.